Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang menstruasi dan juga kehamilan. Sebelumnya perkenalkan menstruasi pertama biasanya terjadi pada remaja pada usia 10 sampai 15 tahun dan berkisar sekitar 28 hari. Saat menstruasi, perempuan bisa mengalami gejala seperti kram perut, lelah, ataupun perubahan suasana hati. Nah, yang dimaksud menstruasi itu apa sih? Jadi, menstruasi itu adalah proses alami pada wanita dewasa yang tidak hamil, ditandai dengan pendarahan dari vagina akibat pelepasan lapisan rahim atau endometrium. Jika tidak terjadi pembuahan, proses ini merupakan bagian dari siklus reproduksi wanita yang terjadi setiap bulannya. Sebenarnya tujuan mens itu apa sih? Jadi tujuan mens adalah menstruasi adalah mempersiapkan tubuh wanita untuk kemungkinan kehamilan setiap bulan. Siklus menstruasi melibatkan pematangan folikel ovarium, ovulasi, dan penebalan titik rahim. Sehingga untuk menerima dan menempelkan sel telur yang telah dibuahi, jika tidak ada kehamilan, lapisan rahim yang telah menebal akan luruh dan keluar melalui vagina yang dikenal sebagai menstruasi atau haid. Bagaimana sih proses terjadinya menstruasi dan fase-fasenya? Yang pertama, fase menstruasi sampai hari 1 sampai 5 darah haid keluar karena lapisan rahim meluruh. Yang kedua, fase folikular hari ke-1 sampai 13. Folikel di ovarium berkembang, rahim mulai menebal. Yang ketiga, fase ovulasi hari yang ke-14. Sel telur dilepaskan, masa paling subur. Yang keempat, fase luteal hari yang ke-15 sampai 28. Hormon progesteron menjaga rahim. Jika tidak hamil, hormon turun dan haid mulai lagi. Kok akhir-akhir ini aku sering kram perut ya, kram di bagian bawah perut, terus sakit kepala atau pusing, perut kembung, sama keputihan meningkat. Itu juga bisa tanda-tanda mau menstruasi. Oh gitu. Ada nggak sih penyakit saat terjadinya menstruasi? Nah, tentunya ada dong. Yang pertama itu ada dysmenorrhea atau nyeri haid yang intens, biasanya di perut bagian bawah. Yang kedua ada amenorrhea atau tidak mengalami menstruasi. Nah, itu terdapat 2 jenis, yaitu primer dan juga sekunder. Nah, yang selanjutnya ada menorrhagia atau menstruasi dengan pendarahan yang sangat banyak atau berlangsung lebih dari 7 hari. Selanjutnya terdapat polymenorrhea atau siklus haid yang terlalu sering, biasanya kurang dari 21 hari antar periode. Yang selanjutnya ada oligomenorrhea. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Nah, cara menjaga kesehatannya yaitu yang pertama dengan menjaga kebersihan, seperti gunakan sabun lembut tanpa pewangi dan juga ganti celana dalam setiap hari. Selanjutnya, saat menstruasi khusus perempuan yaitu ganti pembalut selama 4-6 jam. Lalu cuci tangan sebelum dan sudah mengganti pembalut. Yang selanjutnya ada menghindari kebiasaan buruk, seperti jangan pakai celana terlalu ketat atau lembab. Selanjutnya, menjaga pola hidup sehat dengan cara makan makanan yang bergizi dan juga olahraga secara rutin. Selanjutnya terdapat pemeriksaan secara rutin. Jika sudah aktif secara seksual, penting untuk cek kesehatan organ reproduksi secara berkala.
Lalu apa aja sih jenis alat penanganan menstruasi? Alat penanganan menstruasi itu ada 5. Yang pertama pembalut. Pembalut adalah alat penanganan menstruasi yang paling umum digunakan. Yang kedua ada tampon. Tampon adalah alat penanganan menstruasi yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menyerap darah menstruasi. Yang ketiga ada cangkir menstruasi. Cangkir menstruasi adalah alat penanganan menstruasi yang terbuat dari silikon. Yang keempat ada pembalut kain. Pembalut kain adalah alat penanganan menstruasi yang dapat digunakan kembali dan terbuat dari kain. Yang kelima adalah panty liner. Panty liner adalah alat penanganan menstruasi yang tipis dan dapat digunakan untuk menyerap cairan vagina sehari-hari. Kemarin aku menstruasi, darahnya merah terang ya? Warna merah terang itu berarti menandakan darahnya segar. Biasanya muncul di awal menstruasi. Ini normal dan menunjukkan aliran yang lancar. Kalau merah tua? Itu umum di tengah-tengah siklus dan masih termasuk normal. Kalau untuk coklat atau kehitaman? Itu menandakan darah yang lebih lama berada di rahim sebelum keluar. Lalu bagaimana sih cara menghitung masa subur? Yang pertama, catat siklus haid selama 6-12 bulan untuk mengetahui siklus terpendek dan terpanjang. Yang kedua, hitung awal masa subur, siklus terpendek dikurangi 18. Contoh, 27 dikurangi 18 sama dengan hari yang ke-9. Yang ketiga, hitung akhir masa subur, siklus terpanjang dikurangi 11. Contoh, 30 dikurangi 11 yang hari yang ke-19. Yang keempat, masa subur berlangsung antara hari ke-9 sampai hari ke-19 dari hari pertama haid. Contoh tambahan, masa subur biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum haid berikutnya. Bisa dikenali juga lewat tanda fisik seperti lendir serviks yang jernih, nyeri ringan di perut bawah, atau perubahan suhu tubuh basal. Kehamilan berlangsung selama sekitar 40 minggu. Terus apa sih kehamilan itu? Nah, jadi kehamilan adalah proses fisiologis yang dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma, dilanjutkan dengan implantasi embrio di dinding rahim dan berakhir dengan kelahiran bayi. Lalu apa sih tujuan kehamilan? Nah, tujuan kehamilan itu ada banyak. Ada yang pertama, melanjutkan keturunan. Banyak pasangan ingin memiliki anak sebagai bagian dari bentuk keluarga. Yang kedua, ada pemenuhan kebutuhan emosional. Ya, kehamilan dan memiliki anak bisa menjadi bentuk ekspresi dari cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ada tuntutan budaya atau agama. Beberapa budaya dan agama memiliki anak dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan. Yang keempat, ada harapan masa depan. Anak sering dianggap sebagai investasi masa depan. Yang kelima, ada Apa sih tanda-tanda kehamilan? tanda-tanda kehamilan. Yang pertama yaitu telat haid, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga payudara nyeri dan membesar, keempat sering buang air kecil, kelima cepat lelah, keenam mood swing, dan yang terakhir nafsu makan berubah. Apa sih penyakit yang dapat mengganggu saat kehamilan? Jadi, penyakit yang dapat terjadi selama kehamilan ada 7. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia. Yang kedua, diabetes gestasional, yaitu kondisi diabetes yang terjadi selama kehamilan dan biasanya hilang setelah melahirkan. Yang ketiga, ada anemia. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah yang dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan komplikasi lainnya. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat terjadi selama kehamilan dan dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti pyelonefritis. Yang kelima, ada preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi yang ditandai dengan hipertensi dan kerusakan pada organ lain seperti ginjal dan hati. Yang keenam, plasenta previa. Plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir yang dapat menyebabkan perdarahan dan komplikasi lainnya. Yang terakhir, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah kondisi di mana janin berkembang di luar rahim
yang dapat menyebabkan komplikasi dan memerlukan penanganan segera. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara penentuan jenis kelamin? Jadi, penentuan jenis kelamin manusia saat kehamilan ditentukan oleh kombinasi kromosom seks yang dibawa oleh sperma ayah. Berikut penjelasannya. 1. Penentuan awal atau saat pembuahan. Sel telur ibu selalu membawa kromosom X. Sperma ayah bisa membawa kromosom X atau Z. Jika sperma yang membawa X, maka janin akan memiliki kromosom XX atau perempuan. Jika sperma membawa Z, maka janin akan memiliki kromosom XY atau laki-laki. Jadi, jenis kelamin ditentukan sejak pembuahan oleh kromosom dari ayah. 2. Deteksi selama kehamilan. Jenis kehamilan bisa diketahui dengan 1. USG atau ultrasonografi. Umumnya mulai akurat dilihat sekitar usia kehamilan 16-20 minggu tergantung posisi janin. Tes DNA non-invasif atau NIPT bisa dilakukan sejak usia kehamilan 9-10 minggu, mendeteksi DNA janin dalam darah ibu termasuk kromosom Y jika ada. Amniocentesis atau CFS, tes genetik invasif yang bisa mendeteksi jenis kelamin, tapi biasanya dilakukan untuk keperluan diagnosis kelainan genetik, bukan hanya untuk tahu jenis kelamin. Bagaimana sih caranya seseorang dapat mengetahui bahwa dirinya sedang hamil? Jadi, seseorang dapat mengetahui bahwa dirinya sedang hamil melalui beberapa tanda dan gejala, seperti terlambatnya menstruasi, mual-mual dan muntah-muntah, serta mudah lelah. Selain itu, sering buang air kecil, pusing, kram perut juga dapat menjadi tanda kehamilan. Untuk memastikan kehamilan, tes pack, atau pemeriksaan kehamilan oleh dokter dapat dilakukan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. 1. Terlambatnya menstruasi. Ini adalah tanda paling umum dan paling sering terjadinya indikasi awal kehamilan. Jika siklus menstruasi tidak datang pada waktu yang seharusnya, segera lakukan tes kehamilan atau pemeriksaan ke dokter. 2. Mual-mual dan muntah. Mual terutama di pagi hari, morning sunset. Kenapa sih akhir-akhir ini aku sering merasa mual? Itu wajar terjadi pada trimester pertama. Trimester pertama terjadi pada 1-13 minggu masa kehamilan. Janin mulai membentuk organ-organ utama seperti jantung, otak, dan sistem saraf. Pada trimester ini, sebagian besar organ janin terbentuk. Biasa juga mengalami gejala seperti mual, muntah, mudah lelah, dan perubahan suasana hati. Itu wajar terjadi pada trimester pertama. Pada trimester ini, perut saya juga mulai membesar, dan saya mungkin merasa janin bergerak. Saya juga mungkin mengalami perubahan kulit dan peningkatan berat badan. Salahnya adalah trimester ketiga, terjadi pada usia 28-40 minggu masa kehamilan. Janin mulai tumbuh dan berat badannya meningkat. Organ-organ janin semakin matang, terutama paru-paru. Saya juga merasa perut saya semakin besar, dan saya mengalami kesulitan bernapas dan tidur. Yang selanjutnya, terdapat mitos dan fakta seputar kehamilan. Yang pertama, bentuk perut ibu bisa menandakan jenis kelamin bayi. Mitosnya, perut runcing sama dengan bayi laki-laki, perut lebar sama dengan bayi perempuan, tetapi Faktanya, bentuk perut dipengaruhi oleh posisi janin, postur tubuh ibu, dan otot perut, bukan jenis kelamin bayi. 2. Ibu hamil nggak boleh makan pedas. Mitosnya, banyak yang bilang makanan pedas bisa disebabkan keguguran atau bayi lahir prematur. Faktanya, makanan pedas aman dalam jumlah yang wajar, tapi bisa membuat mual, mulas, dan juga heartburn. Yang ketiga, ngidam yang nggak diturutin bisa membuat. Yang selanjutnya, mitosnya ibu hamil harus makan untuk porsi 2 orang, tetapi faktanya Faktanya, ibu memang
Faktanya, ibu memang butuh lebih banyak kalori, tapi bukan berarti porsi makan jadi double. Yang penting adalah kualitas makanan, bukan jumlah. 5. Sering mual tandanya bayi perempuan. Mitosnya, tapi ada sedikit fakta. Faktanya, beberapa studi memang menemukan ibu hamil anak perempuan cenderung lebih sering alami morning sickness, tapi bedanya kecil dan nggak bisa dijadikan patokan pasti. Terima kasih sudah menyaksikan.